memulai penjelasan kita tentang Nabi Muhammad SAW. Harus disambut dengan Allahumma shalli ala Muhammad. Coba. Selain kita percaya bahwa Nabi besar kita sebagai utusan, sebagai Nabi, sebagai Rasul, tidak cukup dengan hanya percaya. Kita harus berusaha untuk mengenal beliau, di mana beliau bentuk badannya, akhlaknya. Kalau kita baca Maulid, ada ucapan di dalam Maulid itu, karena terminasi kalpan wahulu. Dari Muhammad itu sebaik-baik manusia dalam fisiknya dan juga dalam akhlak. Nah, yang kita perlu ketahui lebih banyak adalah akhlaknya. Tentu saja hari ini juga kita akan sebut beberapa ciri dari fisik Nabi, bagaimana beliau tinggi atau pendek, apakah gemuk, kurus, mukanya bagaimana, itu semuanya ada di dalam pribadi Agung Nabi Muhammad di dalam buku Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi semuanya ada di situ secara singkat. Nah, bagaimana cara kita mencintai seseorang? Dan kita tahu kalau tidak kenal maka tidak sayang. Pernah dengar itu ungkapan? Tidak kenal maka tidak sayang. Kalau tidak kenal sama satu orang, bagaimana kita bisa sayang? Dan kalau kita tidak kenal sosok Nabi kita, bagaimana kita bisa menyayangi beliau? Jadi dari kecil kita berusaha untuk mengenal sosok beliau dan akhlak beliau supaya kita meneladani, mencontoh bagaimana kalau beliau berjalan, bagaimana pakaian, bagaimana kalau bertemu dengan orang, bagaimana menghormati orang. Salah satunya kalau Rasulullah dipanggil di belakang, dia tidak menoleh hanya mukanya, tapi dia menoleh dengan memalingkan badannya semua, tanda menghormati orang yang memanggil. Nah, kalau hanya begini saja, bisa saja orang menganggap tidak dihormati. Rasulullah sampai hal yang kecil begitu memperhatikan. Jadi kita tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, coba kita baca sekarang apa ya di dalam awal ini tentang fisik Rasulullah. Kita menuntut diri kita untuk berusaha untuk mencintai Rasulullah. Para sahabat itu sangat dekat, patuh dan menghormati Rasulullah. Ini halaman 6 Romawi. Mari kita bandingkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan para sahabat. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi yang ketika itu masih musyrik, belum masuk Islam, pernah berunding dengan Nabi pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Dia melihat pengagungan para sahabat terhadap beliau, dan tatkala ia kembali kepada kaum Quraisy, dia berkata kepada mereka. Jadi Mas'ud As-Saqafi ini
eh, di dalam salah satu perundingan Hudaybiyah, dia mencermati bagaimana para sahabat memperlakukan atau berperilaku di depan Rasulullah SAW. Dia waktu itu masih musyrik, dia As-Saqafi melihat pengagungan para sahabat terhadap dia, kagum terhadap Rasulullah. Ini menurut cerita dari As-Saqafi. Dan tatkala ia kembali kepada kaum Quraisy, dia berkata kepada mereka, kembali kepada kaum musyrikin, menceritakan bagaimana sosok Rasulullah itu. Dia mengatakan demikian, wahai kaum Quraisy, demi Allah, aku telah diutus pada para raja. Jadi ini Saqafi ini sering diutus untuk menemui petinggi-petinggi pada waktu itu. Dan dia katakan, demi Allah, aku telah diutus pada para raja, aku telah diutus pada Kaisar Heraklius, Kisra di Persia, dan Najasyi di Ethiopia. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja pun yang diagungkan oleh para sahabatnya atau anak buahnya sebagaimana pengagungan para sahabat Muhammad kepada Muhammad. Artinya, As-Saqafi heran melihat para sahabat yang sekeliling Nabi itu begitu hormat, begitu kagum, begitu mengagungkan Rasulullah. Ini kesaksian seorang yang bukan Muslim, karena dia heran melihat hal tersebut. Demi Allah, tidaklah ia membuat dahaknya kecuali jatuh di telapak tangan salah seorang dari para sahabatnya. Kemudian orang tersebut mengusapnya ke wajahnya dan kulit tubuhnya. Ini antara lain yang digambarkan begitu cintanya sahabat ini. Terkadang hal yang tidak wajar pun dilakukan oleh para sahabat. Karena ini menunjukkan betapa besar rasa cinta para sahabat kepada dia. Hadis tersebut juga menjelaskan di antara kekhususan Rasulullah bagaimana tubuh beliau penuh dengan berkah. Jadi sahabatnya itu selalu menganggap bahwa keringat pun kalau perlu diusap, karena itu penuh dengan berkah. Walaupun ini ungkapan yang cukup berlebihan ya, tetapi itu hanya mengungkapkan bagaimana kecintaan sahabatnya kepada Rasulullah SAW. Ini juga menjadi hal yang disebutkan di dalam buku ini. Jadi kita yang membaca buku ini bisa berintrospeksi, bisa mengukur diri kita. Kira-kira kita ini sudah seperti sahabat atau belum terhadap Rasulullah. Bisa tidak kita mencintai Rasulullah? Tentu tidak bisa sekaligus, pelan-pelan. Ada caranya. Kita kalau senang sama orang, pasti kita akan selalu menyebut dia, menyebut namanya, ceritanya. Itu juga kalau kita mencintai Rasulullah, mari kita selalu sebut nama Rasulullah, supaya namanya itu terpatri di dalam jiwa kita, sehingga kita akan membela Rasulullah kalau ada yang menghina dan seterusnya. Seorang Barat mengatakan umat Islam ini kecintaannya kepada Nabi-Nya luar biasa, sehingga jangan dengan mudah menghina Rasulullah.
Kalau tidak, orang Islam itu sangat dekat kepada Rasul, tidak sama dengan agama-agama lain. Kita ada keistimewaan karena memang kita seorang yang istimewa, yang kita dianjurkan untuk mencintai, bahkan Atiullah wa Rasul, kita mengikuti perintah Allah dan perintah Rasul yang memberikan penjelasan terhadap perintah-perintah Allah. Jadi caranya bagaimana tadi saya belum jawab. Caranya kita banyak bersalawat. Salawat kita berarti merasa sedih kita bersalawat. Karena Rasulullah menerima salawat itu dan memperhatikan orang yang bersalawat. Nah, itu yang kita harapkan dari pengarang kita pada Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa seharusnya seorang muslim itu lebih memperhatikan dirinya, lebih memperhatikan Rasulullah daripada dirinya. Didahulukan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah daripada kehendak. An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Di dalam Al-Quran. Kita sekarang Rasulullah pernah bersabda, nanti di hari kemudian orang yang mencintai seseorang itu akan berat bersama-sama. Tentu saja kita semuanya ingin bersama-sama Rasulullah di akhirat. Dari itu kita perbanyak hubungan kita pada Rasulullah. Hubungan pada Rasulullah ini sangat penting dan mudah saja kita sebelum tidur dengan selawat. Tiap kali kita bengong dengan selawat. Karena selawat itu sampai Rasulullah dan Rasulullah akan memperhatikan kita sampai menghidupkan hari kemudian, di mana hari kemudian itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah yang menyelamatkan, tetapi kita harapkan melalui syafaat. Syafaat itu artinya bantuan Rasulullah. Dan siapa yang dibantu? Tentu saja yang dibantu yang menyayangi Rasulullah, yang dekat dengan Rasulullah. Dia kan, kita semuanya kan mau dibantu. Di tempat itu sudah tidak ada lagi kekuatan, orang tua pun tidak punya kekuatan. Orang-orang yang berpengaruh tidak punya kekuatan. Kekuatan yang ada adalah amal ibadah. Kalau masih kurang, kita harapkan Rasulullah membantu. Seperti kalau kita lagi ujian, ada guru yang datang membantu. Itulah kita harapkan bahwa kita dengan selalu mengingat, ucap selawat, supaya kita nanti dapat bantuan di hari kemudian. Nanti kita akan lihat orang-orang tertentu dapat bantuan syafaat Rasulullah. Kalau kita tidak dapat, ternyata karena kita jarang menyebut, jarang mengenal. Ya. Di dunia saja kalau orang yang tidak dikenalkan belum tentu bisa dapat bantuan. Tapi kalau orang dikenal dibantu karena saya kenal dia, saya mau bantu dia kalau dia susah. Nah begitu juga kita terhadap